si sosok pocong ini tiba-tiba sudah menghilang. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Nah, buat kalian pecinta gunung, apakah kalian sering banget naik gunung? Ataukah kalian pernah mendapatkan cerita-cerita mistis? Atau bahkan juga pernah mengalami hal-hal mistis di gunung? Nah, di video kali ini, aku bakal ngebahas beberapa cerita mistis dari gunung-gunung yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Yang pertama ada Gunung Gede, terletak di Taman Nasional Gede Pangrango dan terletak di antara 3 kabupaten, Bogor, Cianjur, dan juga Sukabumi dengan ketinggian 2.958 meter, dan di mana gunung ini bukan cuma menjadi favorit para pendaki, tetapi juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para makhluk yang gak kasat mata. Ada satu kisah yang cukup terkenal di kalangan pendaki, di mana diyakini bahwa di Gunung Gede ini ada salah satu sosok penunggu yang gak segan-segan menunjukkan amarahnya. Jadi ceritanya gini, jadi suatu hari ada sekelompok pendaki. Mereka tuh mulai perjalanannya menuju ke Gunung Gede. Di sana mereka tuh ditemani oleh seorang pemandu lokal, sosok yang sudah sangat paham jalur dan juga hal-hal gaib yang sering muncul di sana. Pendakian mereka tuh berjalan lancar, hingga akhirnya mereka tuh memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tengah istirahat itu, salah satu pendaki melakukan sesuatu hal yang sangat fatal. Tanpa pamit dan juga tanpa minta izin, dia itu tiba-tiba buang air kecil di sembarangan tempat. Awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba pandangannya itu tiba-tiba mulai kabur. Dan pada saat itulah dia ngerasa bahwa dia itu mulai kayak melihat sesuatu. Sesosok pria berpakaian seperti raja, dia itu berdiri tepat di hadapannya. Tapi di bagian kiri dan juga kanannya ada 2 ekor macan yang mengeram sangat keras. Bahkan tatapan raja itu sangat dingin, sangat menusuk, dan tanpa diduga sang anak ini pun langsung jatuh pingsan, kesurupan. Teman-temannya itu mulai panik, dia bahkan mengerang, berlari naik turun tanjakan seperti orang yang lagi kesetanan. Hingga akhirnya pemandu dan juga beberapa pendaki lain mencoba untuk menenangkan si anak ini. Namun, dalam pandangan si anak ini, dia itu sedang berada di zaman lain, di mana di sekelilingnya itu seperti orang-orang berpakaian kerajaan. Dia seakan ditarik masuk ke masa lalu, ke sebuah dunia gaib yang bukan untuk manusia biasa. Namun tiba-tiba dia itu ngerasa ada kekuatan besar yang menariknya keluar dari zaman tersebut. Lalu perlahan kesadarannya itu mulai kembali. Saat membuka mata, dia itu masih melihat sosok raja tersebut dan bersama kedua macannya yang masih mengerang. Nah, si anak ini sudah dibarikan oleh teman-temannya, yang teman-temannya ini menatapnya dengan wajah panik dan bahkan ketakutan. Hingga esok harinya mereka itu memutuskan untuk turun. Nah, si anak ini tuh udah bisa berjalan, walaupun jalannya itu masih dituntun lah. Tetapi dia ngerasa masih ada satu hal yang aneh yang mengikuti perjalanannya. Bahkan di sepanjang perjalanan dia turun, dia tuh sering mendengar bisikan di telinganya. Bisikannya itu dalam bahasa Jawa, bahkan diiringi oleh erangan harimau. Akhirnya ia pun langsung memohon ampun dalam hati dan juga mengucapkan doa bahwa dia itu udah gak mau mengulangi hal itu lagi. Dan untungnya mereka semua selamat sampai turun ke bawah. Jadi buat kalian yang ingin naik ke Gunung Gede ataupun gunung manapun lah, kalian jangan pernah lupa untuk menjaga sikap. Kalau misalnya kalian ingin buang air ataupun buang air besar gitu, maka kalian tuh harus izin terlebih dahulu. Karena kalian bukanlah satu-satunya penghuni yang berada di gunung itu. Karena bisa jadi ada sesuatu hal yang sedang mengikuti kalian ataupun sedang memantau kalian di balik pepohonan. Dan yang kedua ada Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, bahkan menjulang di antara 2 kabupaten, yaitu Malang dan juga Lumajang. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ini tidak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu kisah yang paling terkenal, di mana kisah ini datang dari 5 pendaki. Mereka tuh berasal dari Madiun, dan bahkan mereka tuh naik bersama anjing pelacak. Akhirnya mereka memulai perjalanan menuju puncak Mahameru. Pendakian mereka itu mulai berjalan lancar, hingga akhirnya tiba-tiba mereka itu bertemu dengan seorang wanita mendaki sendirian. Perempuan itu tampak ramah, sopan, dan bahkan sangat baik. Dia itu bilang kalau dia itu lagi mendaki sendiri. Tanpa curiga, 5 pendaki ini mengajaknya untuk bergabung. Gak ada yang aneh, semuanya itu terasa wajar. Hingga malam pun tiba. Mereka itu berhenti di sebuah pos gak jauh dari puncak. Nah, di sanalah mereka mendirikan tenda dan mereka tertidur. Ada beberapa juga yang terjaga, termasuk orang yang membawa anjing pelacak ini. Malam itu sangat sunyi, yang terdengar hanyalah suara daun gemerisik. Si pendaki ini melihat sosok wanita itu keluar dari tenda. Dia berjalan perlahan menuju hutan-hutan. Terus dipanggil nih, "Hei, kamu mau kemana?" Tapi nggak ada jawaban dari si wanita itu. Wanita itu terus berjalan, hingga akhirnya dia menghilang di kegelapan malam. Karena khawatir si pendaki yang masih berjaga ini, dia langsung membangunkan teman-temannya. Karena mereka panik, akhirnya mereka beramai-ramai mencari si wanita itu dalam gelapnya hutan. Mereka tuh takut bukan karena hantu. Yang mereka takutkan adalah si wanita itu tiba-tiba jatuh ke jurang. Namun pencarian wanita itu pada malam hari itu nihil.
Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian itu pada pagi harinya. Hingga pagi hari menjelang, akhirnya mereka memutuskan membagi dua tim. Satu tim naik ke atas, satu tim juga turun ke bawah untuk mencari si wanita ini. Dan salah satu tim menemukan sesuatu di sana, yaitu sebuah ransel tergeletak di pinggir jurang. Dan ternyata ransel itu adalah milik si wanita itu. Ternyata setelah mereka turun, mereka tuh menemukan sosok wanita itu dalam keadaan yang sudah meninggal. Mereka panik langsung menghubungi tim SAR. Tidak lama setelah itu, tim SAR langsung datang ke lokasi. Akhirnya proses evakuasi dan juga identifikasi itu dilakukan. Akhirnya barulah rahasia mengerikan itu terungkap. Ternyata wanita itu sudah dilaporkan menghilang sejak sebulan yang lalu. Dan tubuhnya memang belum pernah ditemukan hingga hari itu. Pada saat mendengar nih, para pendaki itu langsung terdiam. Syok mereka. Ternyata mereka nggak percaya bahwa selama ini mereka itu mendaki dengan sosok seorang wanita yang sebenarnya sudah tiada. Yang diduga itu adalah roh wanita tersebut yang ingin menunjukkan di mana jasadnya itu berada. Sian banget. Bahkan sampai sekarang cerita ini masih diceritakan oleh pendaki-pendaki senior sebagai peringatan bahwa nggak semua orang yang mendaki bersamamu itu adalah manusia. Dan yang ketiga ada Gunung Sumbing, berdiri megah setinggi 3.371 meter dan membentang di antara 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan juga Wonosobo. Nah, di gunung ini menyimpan satu pantangan besar yang dipercaya oleh banyak pendaki, yaitu jangan pernah mendaki dalam jumlah ganjil. Namun, ada sekelompok mahasiswa, mereka tuh mengabainlah hal tersebut, di mana mereka itu tetap mendaki gunung ini ber-11 orang. Dan akhirnya keanehan itu pun terjadi. Baru seperempat perjalanan, ada seorang pendaki wanita, dia itu punya indera keenam. Dia itu merasakan sesuatu yang janggal. Ternyata jumlah mereka itu bertambah 1. Jadi yang tadinya mereka ber-11, tiba-tiba menjadi 12. Tapi itu nggak ada yang menyadari hal tersebut. Nah, si wanita yang punya indera keenam ini, dia tetap diam. Karena dia nggak mau membuat suasana semakin gaduh. Mereka terus berjalan naik ke puncak. Nah, hingga akhirnya sampailah mereka di puncak. Dan setelah mereka sampai di puncak, akhirnya sang sosok 12 yang mendaki sama mereka itu tiba-tiba menghilang. Akhirnya malam pun tiba, dan pada malam itu mereka memutuskan untuk membuat api unggun, beristirahat sambil menghangatkan tubuh. Tiba-tiba si wanita yang punya indera keenam ini, dia melatap ke arah api. Ternyata di sana berdiri sosok pocong. Dia itu berdiri diam di antara teman-temannya. Ternyata nggak cuma dia doang nih yang lihat. Ternyata 3 teman lainnya tuh melihat hal yang sama. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang berani ngomong. Hingga akhirnya wanita itu mengajak teman-temannya untuk berdoa, bersyukur bahwa mereka tuh sudah sampai di puncak dengan selamat. Dan juga teman-temannya mengiyakan, akhirnya doa pun dilantunkan. Gitu mereka selesai berdoa, si sosok pocong ini tiba-tiba sudah menghilang. Keesokan harinya, ketika mereka bersiap-siap turun dari puncak, ternyata si wanita ini kembali melihat sosok tersebut dan mengawasi mereka dari kejauhan. Tetapi wanita ini lebih memilih untuk diam, berjalan untuk menuju ke bawah, dan dia sembari membaca doa dalam hati. Namun tiba-tiba di tengah jalur turun, sosok gerbang megah berdiri tegap di hadapannya, yang dijaga oleh makhluk tinggi besar, dan juga sosok seorang wanita yang memanggil mereka untuk masuk. Ternyata panggilan itu tidak hanya didengar oleh wanita ini, tetapi juga teman-temannya, walaupun mereka itu tidak melihat nih apa sosok tersebut. Dengan cepat si wanita ini bilang, jangan ikuti suara itu, fokus, tetap berdoa. Dan akhirnya mereka pun terus turun dengan melantunkan doa-doa dalam hati. Dan alhamdulillahnya, akhirnya mereka sampailah dengan selamat. Namun cerita itu akan terus mereka ingat sebagai pelajaran bahwa gunung bukanlah hanya sekedar alam biasa, melainkan juga tempat yang dijaga oleh entitas yang tidak selalu bisa kita lihat keberadaan mereka. Dan selanjutnya ada sebuah kisah dari Gunung Salak. Ya, Gunung Salak, bukan salak makanan itu kan. Namanya manis sih, Gunung Salak, tetapi menyimpan banyak banget cerita-cerita misteri. Karena gunung ini jauh dari kata manis, di mana Gunung Salak ini dikenal sebagai salah satu gunung terangker di Indonesia. Gunung Salak ini punya ketinggian 2.211 meter, letaknya di Jawa Barat. Meskipun terdengar seperti nama buah, namun nyatanya nama Salak berasal dari sebuah nama Sanskerta, yaitu Salakah, yang berarti perak. Makanya gunung ini lebih dikenal dengan nama Gunung Perak. Tapi nih guys, dibalik keindahan dan juga sejarahnya, Gunung Salak ini menyimpan banyak banget cerita-cerita mistis yang bahkan membuat bulu kuduk kita itu merinding. Mulai dari suara gamelan, penampakan makhluk gaib, sampai pendaki yang hilang tanpa jejak di Gunung Salak. Nah guys, menurut kepercayaan masyarakat Sunda, bahwa Gunung Salak ini dikenal sebagai sebuah gunung yang dianggap sebagai gunung suci. Konon disinilah Prabu Siliwangi, si pendiri kerajaan Pajajaran, menghilang secara gaib dan dipercaya juga sebagai tempat turunnya para Batara dari Kayangan. Salah satu tempat paling misterius di puncak gunung ini adalah Puncak Manik. Kata
Katanya Puncak Manik ini adalah salah satu gerbang ke kerajaan gaib Pajajaran. Makanya nggak heran sering tiba-tiba muncul kabut tebal, angin yang berembus tanpa arah, atau bahkan suara-suara aneh. Salah satu kisah nyata yang pernah terjadi di gunung ini datang dari seorang kakak-kakak yang dimana dia itu pernah ikut makrab di gunung ini, tepatnya di tahun 2015. Nah, dimana mereka itu memilih lokasi Gunung Salak ini karena bagi mereka Gunung Salak ini adalah gunung terdekat dari Jakarta, dan juga katanya treknya itu nggak terlalu berat. Nah, pada saat jurit malam, sang kakak ini ditugaskan untuk menjaga, tepatnya di pos di tengah jalur. Tapi sebelum acara ini dimulai, dia tuh ngerasa udah nggak enak. Dia tuh punya firasat yang buruk lah pada malam itu. Tapi karena dia tuh ternyata udah biasa di Gunung Salak, dia itu mencoba untuk menenangkan diri. Semuanya itu berjalan lancar, sampai akhirnya dia tuh mendengar ada suara temannya melaporkan lewat HT. Kayak, "Woi, kalian dengar gak sih ada suara gamelan di tengah hutan?" Pada saat itu mereka pikir, nah siapa yang bermain gamelan di tengah hutan malam-malam begini? Dan gak cuma itu, ada satu grup, mereka itu adalah peserta jurit malam. Mereka tuh menghilang dari trek, ya seperti keluar jalur lah. Nah, akhirnya mereka tuh langsung mencari grup tersebut. Untungnya mereka tuh berhasil ditemukan. Tapi yang paling merinding adalah mereka tuh bilang, mereka itu ternyata ngikutin salah satu panitia yang ada di sana. Mereka tuh bilang, yang ngajak kami keluar jalur itu adalah abang yang itu. Kata mereka sambil menunjuk ke arah satu orang. Tapi pas dicek, ternyata si abang yang mereka tunjuk itu, dia itu tidak pernah berjaga di pos. Sedari tadi, dia itu berada di tenda untuk menjaga barang-barang mereka agar tidak ada binatang buas. Dan kejadian aneh pun gak berhenti sampai di situ. Tepatnya malam terakhir, di mana mereka itu buat api unggun, nyanyi-nyanyi lah, bahagia-bahagia. Tiba-tiba, biur, api unggun tuh tiba-tiba mati, seperti disiram oleh air. Pada saat itu mereka tuh langsung panik. Mereka memutuskan untuk turun dari Gunung Salak pada malam itu juga. Nah, percaya atau enggak, cerita mistis di Gunung Salak ini tidak hanya dialami oleh si kakak ini tadi. Masih banyak cerita-cerita yang bikin kita itu mikir dua kali buat naik gunung. Apalagi posisi sendirian. Dan sekarang kita masuk ke gunung terakhir, yaitu Gunung Merbabu. Gunung dengan ketinggian 3.145 meter dan juga keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Tapi jangan salah, di gunung ini menyimpan kisah-kisah mistis yang sangat-sangat mengerikan. Nah, di mana salah satu cerita ini berasal dari seorang pendaki yang dimana dia menaiki Gunung Merbabu ini melewati jalur Kopeng Tekelan. Waktu itu dia tidak naik sendirian, dia naik bersama ke-6 temannya. Setelah itu mereka beristirahat di pos 1. Sang pendaki ini asyikan foto karena teman-teman yang lain ngerasa kayak kelamaan. Mereka tuh buru-buru pengen sampai puncak. Akhirnya salah satu pendaki yang lagi asik foto ini ditinggalin sama teman-temannya. Teman-temannya naik duluan ke atas. Nah, orang inilah yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Setelah puas berfoto-foto, dia akhirnya memutuskan naik sendirian nih ke atas. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan sosok seorang pendaki wanita. Dia tuh sendirian, katanya dia tuh ingin menaik puncak. Akhirnya mereka ini memutuskan buat jalan bareng. Dan pada malam itu karena cuacanya sangat buruk, mereka putuskan buat bermalam. Pagi harinya, tiba-tiba si wanita itu bilang nih sama si pendaki ini. Wanita ini bilang, "Aku jalan duluan ya." Dan si cowok itu langsung tidur. Tetapi waktu si pendaki ini bangun dari tidurnya, dia itu dibuat sangat kaget. Karena ternyata dia itu tidur di tepi tebing. Karena dia itu langsung panik, akhirnya langsung buru-buru menyusul temannya ke atas. Ternyata di tengah perjalanan, dia itu nemuin sebuah ransel. Dan ternyata ransel itu milik si wanita yang bareng sama dia. Tas tersebut langsung diambilnya karena di sana ada alamat rumah yang tertera di tas tersebut. Karena dia tuh berpikir bahwa si cewek ini sudah naik duluan dan melewati jalur yang lain. Nah, sampainya dia di puncak, dia tuh langsung bertanya sama teman-temannya, "Di mana si wanita itu? Ranselnya udah ketemu nih." Tetapi teman-temannya pada bingung. "Cewek, nggak ada yang naik selain kita. Dan kamu juga ngapain? Kenapa nggak naik dari kemarin?" Masih banyak nih pertanyaan teman-temannya. Gak cuma tentang si wanita itu, tentang si temannya ini yang memutuskan bermalam sendirian di bawah. Tetapi waktu turun, si laki-laki ini tetap membawa ransel tersebut. Karena mereka ini penasaran, akhirnya mereka langsung memutuskan membawa tas ransel itu ke alamat yang ada di tas tersebut. Sampai di rumah itu, mereka langsung mengetok sebuah pintu. Kayak tok 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 tok, assalamualaikum, tok tok, assalamualaikum gitu. Tidak lama kemudian, setelah mereka mengetok pintu, ada seorang ibu-ibu yang membuka pintu tersebut. Begitu melihat ransel itu, sang ibu ini langsung menangis sesungguhkan. Dengan air mata berlinang, ibu ini langsung membawa mereka ke belakang rumah. Dan di sana, mereka melihat ada sebuah batu nisan dengan nama si pendaki wanita yang mereka temui, tepatnya di jalur pendakian. Nah, menurut keterangan ibunya, bahwa wanita ini sudah menghilang dari Gunung Merbabu itu selama 3 tahun. Dan bahkan jasadnya itu nggak pernah ditemukan. Jadi, nisan yang berada di belakang rumahnya itu adalah nisan kosong. Nah guys, apakah kalian suka naik gunung? Ataukah kalian pernah punya cerita-cerita mistis? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Apakah seseram itu naik gunung? Jujur, gue sih belum pernah naik gunung. Pengen, tapi kayaknya nggak mungkin. Karena gue sedikit agak barbar gitu kalau naik gunung. Nah guys, sampai jumpa lagi di kisah mistis berikutnya. Jaga diri kalian dan jangan pernah meremehkan alam. Karena terkadang alam itu bisa menyimpan lebih dari sekedar pemandangan. Contohnya, kisah-kisah mistis. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka ataupun kalian berminat dengan cerita-cerita seri, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in the next video. Bye bye.